Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya, Viva Altafa dari kelas 10 TJKT 2. Nah, pada bab kali ini kita akan membahas materi tentang controlling access to files administrasi sistem jaringan pada bab 13. Di sini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama ada basic Linux permission, yang kedua user group author, ownership, permission, execute permission, review chmod dengan number, chmod pada directory, ch1 pada directory, dan yang terakhir chmod pada directory. Kita langsung ke materi yang pertama. Untuk materi yang pertama ini ada basic Linux permission. Jadi langsung saja. Oke, basic Linux permission itu ada 3. Yang pertama ada read, write, dan juga execute. Di sini fungsinya ada file dan directory. Read, jika pada file maka fungsinya open, sedangkan jika pada directory itu fungsinya list. Dan write, jika pada file itu fungsinya modif, dan pada directory itu create atau delete. Nah, execute jika pada file itu run, dan jika pada directory itu cd. Kita coba lihat permission. Di sini kita coba ketikkan ls min l. Enter. Untuk permission, kita bisa lihat di yang paling atas ada drwxr min xr min x. Untuk directory itu yang ada D-nya, dan sedangkan yang file itu yang tidak ada D-nya ya teman-teman. Untuk materi yang kedua ini ada user group author. Langsung saja. Oke, karena sebelumnya sudah membahas tentang basic permission pada Linux, yaitu read, write, dan juga execute. Sekarang saya akan jelaskan tentang 3 bagian ini. Kita ketikkan maaf. Enter. DRWX yang pertama ini adalah akses untuk bagian user. RX yang kedua ini adalah bagian pada grup, dan R-X yang ketiga ini adalah untuk bagian order. Misalkan kita sebagai user, maka kita memiliki hak akses full untuk desktop. Kalau grup kita hanya bisa melihat dan mengeksekusi, kalau author juga sama, kita hanya bisa melihat dan mengeksekusi saja, dan kita tidak bisa melakukan editing. Untuk materi yang ketiga, di sini ada Chang'e ownership. Oke, di materi kali ini kita akan coba untuk mengubah ownership atau kepemilikan. Nah, untuk mengubah ownership atau kepemilikannya itu, kita bisa gunakan perintah show. Nah, jadi user 1 ini adalah kemana kita akan menyimpannya. Dan ini ke grup 1, dan pipa.txt itu nama filenya. Kita enter. Setelah itu kita coba ls min l. Enter. Bisa dilihat di sini pemilikannya itu sudah berubah. Yang awalnya Viva ini sudah diubah menjadi user 1 dan group 1. Kita coba masuk. Saya akan coba menambahkan
Kita simpan dulu. Kita cek. Di sini line 1 sampai line 5-nya sudah tersimpan. Sekarang saya akan coba masuk ke dalam user terlebih dahulu. Jadi, semisal kita mencoba mengedit menggunakan user, maka kita tidak akan bisa. Kita coba. Maaf. Nah, semisal di sini ada tulisan unreadable atau tidak bisa itu, maka tidak akan bisa untuk editing ya teman-teman. Karena pada dasarnya file pipa.txt sudah berpindah ownership menjadi milik user 1 dan group 1. Maka hanya kedua owner ini saja yang memiliki hak akses untuk mengubah. Tapi di sini saya sudah bisa ya teman-teman. Untuk materi yang keempat ada Chang'e permission. Langsung saja. Di sini kita harus login ke root-nya terlebih dahulu. Setelah itu di sini kita baru bisa melakukan change permission-nya. Kita coba ls-l terlebih dahulu. Di sini untuk user pipa.txt itu memiliki permission read, dan write. Dan di sini group mempunyai permission add dan author juga sama. Sekarang saya akan menambahkan permission write ataupun mengedit untuk grupnya teman-teman. Untuk mengubah permission-nya teman-teman bisa ketikkan perintah chmod g+b. Nah, pipa.txt. Itu enter. Kita coba ls-l. Di sini untuk pipa.txt permission untuk grupnya sudah bertambah W. Jadi anggota dari grup 1 itu tidak bisa, jadi anggota dari grup 1 itu bisa melakukan editing dan bisa melihat filenya. Sekarang saya akan coba untuk memasukkan user ke dalam grup 1. Di sini kita bisa menggunakan perintah usermod -ag group 1 pipa. Bisa dilihat di sini usernya itu masuk ke dalam group 1.
Sekarang kita akan coba untuk melakukan editing untuk file pipa.txt. Nah, di sini itu sudah tidak ada tulisan tidak bisa mengetik lagi, dan di sini kita sudah bisa untuk melakukan editing. Di sini saya akan hapus line 3 dan 2-nya dan hanya menyisakan line 1. Kita simpan. Kita coba cek. Maaf sebelumnya. Maaf, pipa.txt. Nah, bisa dilihat di sini line satunya itu sudah muncul. Karena tadi line 2 dan line 3-nya itu sudah saya hapus. Untuk materi yang kelima ini ada execute permission. Execute itu adalah permission yang digunakan untuk menjalankan suatu file atau semisal kita masuk ke dalam suatu file. Di sini kita akan coba untuk membuat file baru dan kita akan coba untuk mengeksekutnya. Semisal kita mau mengeksekutnya, kita harus menggunakan shell. Jadi execute-nya bukan menggunakan .txt, melainkan d.sh. Semisal di sini kita ketikkan kita enter. Di sini saya akan mengisinya dengan hello world ini ya teman-teman. Dan kemudian kita simpan. Selanjutnya di sini di dalam d.sh itu tidak ada yang memiliki perintah execute. Kita coba ls min l. Bisa dilihat di sini dalam file d.sh itu tidak ada yang memiliki permission execute. Jadi permissionnya perlu kita tambahkan. Untuk menambahkannya kita bisa ketikkan perintah chmod plus x d.sh. Kita enter. Bisa dilihat di sini itu sudah ada perintah execute-nya. Sekarang kita akan coba untuk masukkan perintah .slice. Jadi semisal di sini sudah ada tulisan hello world yang sebelumnya sudah kita masukkan, itu berarti kita sudah berhasil ya teman-teman. Untuk materi yang keenam ini ada review chmod. Jadi perintah chmod itu bisa kita gunakan untuk menambahkan hak akses maupun mengurangi hak akses dari suatu file atau directory. Semisal di sini kita akan mengubah hak akses dari pipa.txt jadi
yang tadinya min RW nantinya akan menjadi R saja. Untuk mengubahnya, kita bisa pergi ke dalam super user terlebih dahulu. Kemudian di sini masukkan perintah chmod g-w pipa.txt. Enter. Kita coba ls-l. Nah, bisa dilihat di sini yang tadinya RW menjadi R saja. Jadi jika kita mau mengubah salah satu user, berarti tandanya kita menggunakan U. Semisal mau mengubah grup, maka bisa menggunakan G. Dan semisal mau mengubah yang order, maka kita menggunakan yang U. Untuk materi selanjutnya yaitu chmod dengan number. Chmod dengan number di sini kita akan melakukan permission pada Linux tetapi menggunakan metode angka atau number. Perlu diketahui untuk X itu 1, W itu 2, dan R itu 4. Karena diibaratkan dengan perkalian 2. Semisal W itu hasil dari 1 kali 2 berarti 2, dan R itu hasil dari 2 kali 2 berarti 4. Untuk mengganti permissionnya, kita bisa ketikkan perintah chmod 755 pipa.txt. Lalu enter. 755 itu sama dengan 7 itu user, 5 itu group, dan 5 yang kedua itu adalah order. Dan 7 itu hasil dari perkalian 4, 2, dan 1. Dan untuk grup karena di sini permissionnya hanya 5 yang merupakan hasil dari 4 dan 1. Yang berarti itu hanya bisa read dan execute sama seperti order. Kita coba ls-l. Bisa dilihat di sini hak akses ada txt itu sudah berubah yang tadinya RW dan sekarang diubah menjadi RX. Jadi RW X yang pertama itu 7, RX yang kedua itu 5, dan RX yang kedua itu 5. Jadi hasilnya itu yang berarti 755. Kita coba untuk mengubah permissionnya lagi. Maaf. Yang berarti di sini grup dan usernya itu full access, tetapi ordernya itu hanya bisa mengexecute. Bisa dilihat di sini bahwa RWX, dan X berarti keduanya itu bisa full access. Tapi kalau misalkan yang order itu hanya bisa mengexecute. Kita coba ubah lagi. Bisa dilihat di sini itu sudah berubah lagi. Yang tadinya 2 ini full access, dan di sini yang full access itu hanya satu user saja. Dan yang grupnya itu memiliki hak akses hanya read dan write. Dan yang order memiliki hak akses read saja. Untuk materi yang ke-8 di sini ada chown pada directory. Di sini kita akan coba untuk mengubah kepemilikannya. Jadi Viva 2 dan grup 1.
Di sini untuk dir B itu sudah berganti kepemilikannya ya, menjadi Viva 2 dan grup 1 yang tadinya Viva. Jadi kalau kita menggunakan perintah chown Viva 2 grup 1 yang akan berubah kepemilikannya itu hanya direktorinya saja. Kita coba dulu. Di sini karena dir B saya tidak ada isinya, maka otomatis direktorinya itu menjadi Viva 2 dan grup 1. Misalkan ada isinya itu, maka dalam isi pada direktori itu masih utuh Viva dan tidak akan berubah seperti direktorinya. Dan untuk mengatasinya itu kita bisa ketikkan chown help ya teman-teman. Dan nanti otomatis isi dari dir D-nya itu akan ikut terganti seperti direktorinya. Untuk materi yang terakhir ini ada chmod pada direktori. Oke, di sini untuk dir A itu untuk user full access dan untuk grup dia hanya bisa R dan W. Kemudian untuk order juga sama, hanya bisa R dan X. Di sini saya akan tambahkan permission W untuk grup. Kita cek. Dan di sini untuk permission dari grup sudah ditambah. Jadi dia sudah user full access. Grup juga full access dan untuk order itu hanya bisa melihat dan mengeksekusi saja. Kita coba ls. Sama seperti sebelumnya, karena di sini saya tidak ada isi dari dir A-nya, maka di sini saya juga akan terganti isinya. Dan jika misal kalian ada isinya dan isinya tidak terganti, maka kalian bisa lakukan seperti sebelumnya. Hanya saja ada tambahannya. Yaitu chmod. Seperti ini. Dan nanti otomatis isi dari dir A-nya ini akan terubah seperti direktorinya. Sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.